Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami membawakan sebuah partai sangat indah dari Rio de Janeiro, Brasil tahun 1900. Yaitu antara sesama pecatur papan atas Brasil era itu, João Caldas Viana melawan Augusto Silvestre Paes de Barros. Tak banyak data kami dapat tentang kedua pemain, selain bahwa João Viana dilukiskan sebagai pecatur sangat berpengaruh di Amerika Selatan di zaman itu. Di partai ini kita akan melihat pengorbanan perwira yang begitu jenius dan beruntun, dengan jebakan yang bertubi-tubi dan rangkaiannya sulit dijangkau oleh pecatur biasa. Sehebat, seindah, dan semengejutkan apa langkah-langkah dalam permainannya? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, João Viana memegang buah putih dan Augusto de Barros memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan pion E5. Kemudian kedua pemain mengembangkan kuda ke petak F3 dan C6. João Viana lalu mengirim gajah petak terang ke C4 dan diikuti oleh Augusto de Barros dengan langkah mirip, yaitu gajah petak gelap ke C5. Ini adalah formasi Giocho Piano Game yang adalah salah satu varian lanjutan dari Italian Game. Putih lalu mendorong pion B4 mengorbankan diri yang dikenal dengan Evans Gambit. Hitam menerima gajah kali pion. Putih pion C3 mengusir gajah dan Augusto de Barros memundurkan gajahnya ke petak A5. João Viana memajukan pion D4 menantang pertukaran yang adalah main line dari Evans Gambit diterima. Hitam menerima tawaran pion kali pion. Di langkah ketujuh ini, João Viana melakukan rokade sayap raja. Hitam menjawab pion D6 membuka jalan pengembangan bagi gajah petak terang miliknya. Menteri Putih meluncur ke B3 bersama gajah membidik pion hitam F7. Hitam memberi pengawalan dengan menteri ke F6. Putih lalu mendorong pion ke E5 menantang pertukaran. Kembali Augusto de Barros menerima tawaran pion kali pion E5. Benteng putih bergeser ke E1 mengepin pion E5 terhadap raja. Jawaban hitam adalah memajukan gajah ke D7 dan terlihat sebagai persiapan rokade bagi rajanya. João Viana mengambil lanjutan terbaik, yaitu gajah ke G5 mengancam menteri. Menteri hitam maju ke petak F5. João Viana membuat langkah berani dan menarik, yaitu kuda kali pion E5 mengorbankan diri. Augusto de Barros menerima pengorbanan kuda kali kuda. Putih lalu mendorong pion F4 mengancam kuda, dan ini artinya langkah barusan sebenarnya adalah tawaran pertukaran kuda. Hitam memberi jawaban terbaik, yaitu pion F6 mengancam gajah. Menteri milik João Viana memukul pion B7 dan kini menyerang benteng. Benteng hitam menyelamatkan diri ke petak D8. Putih pion kali kuda dan dijawab hitam dengan pion kali gajah. Benteng putih bergeser ke F1 memberi ancaman terhadap menteri serta petak F7. Jawaban hitam adalah menteri kali pion E5. João Viana lalu melompatkan kuda ke D2 dan tentu saja menebar ancaman benteng A ke E1 menyerang menteri. Hitam mengantisipasi dengan lompatan kuda ke E7. Putih melanjutkan rencana benteng A ke E1 menyerang menteri. Augusto de Barros menggeser menteri ke C5 tentu saja dengan ancaman discover skak di langkah selanjutnya. João Viana mengambil tempo gajah F7 skak. Tak ada pilihan bagi raja hitam selain bergeser ke petak F8. Gajah putih mundur ke F6 discover skak oleh benteng. Hitam menutup skak dengan gajah ke F5. Di titik ini, engine menyarankan putih untuk melompatkan kuda ke B3 menyerang menteri demi menjaga keunggulan. Tapi putih membuat langkah yang kurang akurat, yaitu melakukan pertukaran perwira dengan gajah kali gajah. Sayangnya, kali ini hitam juga memberi jawaban yang kurang akurat, yaitu menerima pertukaran dengan kuda kali gajah. Kuda putih lalu melompat ke E4 menyerang menteri. Augusto de Barros menyelamatkan menterinya ke petak B6 dan menawarkan pertukaran. Dan menurut engine, itu memang adalah jawaban terbaik di posisi tersebut. João Viana menolak dan memilih benteng kali kuda skak. Raja hitam bergeser ke petak G8 dan lagi-lagi itu adalah jawaban terbaik. Putih melanjutkan dengan langkah unik yang rasanya sulit ditemukan pecatur biasa bahwa itu adalah langkah terbaik.
yaitu melompatkan kuda ke D6 mengorbankan diri. Kita jeda sejenak. Jika kuda ini dipukul oleh benteng, maka tentu saja putih benteng E8 skakmat. Jika kuda ini dipukul oleh menteri hitam, maka putih menteri B3 skak. Hitam menutup skak dengan menteri ke D5. Putih akan lanjut dengan menteri kali menteri skak yang harus dipukul oleh benteng hitam. Dan sama seperti tadi, putih akan mengakhiri permainan dengan benteng E8 skakmat. Jika hitam menerima pengorbanan dengan pion kali kuda, maka putih menteri D5 skakmat atau menteri F7 juga skakmat. Di partai aslinya, hitam memberi jawaban pion kali pion C3 discover skak. Raja putih bergeser ke H1. Hitam lalu memajukan pion H6 demi memberi jalan bagi rajanya. Putih lanjut dengan menteri D5 skak. Raja hitam terpaksa maju ke H7. Huwaoviana lanjut dengan menteri E4 dengan ancaman discover skak di langkah selanjutnya. Raja hitam kembali ke G8. Gempuran putih berlanjut dengan menteri E6 skak. Lagi-lagi raja putih maju ke H7. Putih mengambil langkah terbaik yang rasanya juga sulit ditemukan pecatur biasa, yaitu mengorbankan benteng ke F6. Jika pengorbanan ini diterima dengan pion kali benteng, tentu saja menteri putih meluncur ke F7 dan itu adalah skakmat. Di partai aslinya, hitam menggeser benteng ke F8 menantang pertukaran. Huwaoviana menolak dan memilih menteri ke F5 skak. Augusto de Barros memberi salah satu jawaban terbaik, yaitu mengembalikan rajanya ke petak G8. Dan kita sampai di segmen kuis. Karena ini adalah posisi skakmat maksimal dalam 5 langkah. Apa langkah yang akan diambil oleh Huwaoviana di posisi ini? Yang jelas ini adalah satu-satunya langkah yang benar agar skakmat maksimal 5 langkah bisa terwujud. Semua langkah yang lain akan menggerus keunggulan peluang putih atau bahkan membuat hitam berbalik unggul karena secara materi hitam memang lebih unggul. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Langkah tersebut adalah benteng kali benteng F8 skak. Hitam terpaksa menjawab benteng kali benteng. Dan inilah lanjutan spektakulernya. Huwaoviana mengorbankan menteri dengan memukul benteng skak. Sebenarnya, jawaban terbaik hitam untuk sedikit memperpanjang nafas adalah raja ke H7. Maka putih akan lanjut menteri F5 skak. Hitam menutup dengan pion ke G6. Putih bisa lanjut menteri F7 skak. Raja hitam terpaksa ke H8. Dan putih akan mengakhiri permainan dengan benteng E8 skakmat. Di partai aslinya, mungkin karena putus asa, hitam menerima pengorbanan dengan raja kali menteri. Maka tentu saja, Huwaoviana mengakhiri permainan cantik ini dengan benteng E8 dan itu juga adalah skakmat. Benar-benar serangan maut dari master catur Brasil Huwaoviana yang dalam perjalanannya banyak diwarnai dengan jebakan-jebakan mengejutkan. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur mengucapkan terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.